Assalamualaikum, hello, welcome back to my channel. Oke guys, balik lagi ya bersama aku Nelly. Seperti biasanya aku bakalan melihat sebuah video. Dan video kali ini guys yang mau kulihat, ini sebuah video berjudul Wow, ramai Malaysia kewalahan pemilu Indonesia di Kuala Lumpur. Nah, seperti yang kita tahu ya, tanggal 14 Februari 2024 kemarin di Indonesia ada pemilu ya guys ya. Jadi kayaknya kalau dilihat dari judul video sih, kali ini kayak warga negara Indonesia tapi berada di Malaysia guys. Bisa jadi kan kayak TKI gitu ya, yang ada di luar gitu. Oke, sebelum kita play ini video, buat teman-teman yang udah mampir channel aku, makasih banyak. Semoga teman-teman semuanya panjang umur, murah rezeki, dan selalu diberi kesehatan. Amin. Langsung ya kita lihat dulu pemilu pula video kali ini. Oke, yuk langsung dulu ya kita buka. Oke, just kita lihat. Pemilu Indonesia di luar negeri, itu kan bener. Aku sih penasaran sebenarnya. Pemungutan suara pemilu Indonesia 2024 di Kuala Lumpur dilaporkan sempat diwarnai sedikit kericuhan. Kala dua ricuh katanya. saling beradu yel-yel dan mengangkat jari sesuai nomor urut calon. Oh. Jadi ini sedikit ricuh katanya guys, karena mungkin ya ini dukung 01, ini dukung 02, ini dukung 03 kayaknya gitu sih. Pemilihan umum Indonesia atau pemilu 2024 di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur dan UCC KL menjadi tidak terkawal apabila pengundi bersikap agresif dan enggan mematuhi arahan pihak berkuasa. Rata-rata pengundi membanjiri pusat pengundian utama di WTC KL pada jam 8 pagi. Namun sehingga kini puluhan ribuan rakyat Indonesia masih tidak dibenarkan masuk untuk mengundi. Difahamkan kesemua mereka diminta masuk ke pekarangan WTC KL secara berperingkat. Namun terdapat segelintir cuba menolak anggota berkuasa ketika pintu utama dan menghadang untuk ke bilik pengundian dibuka. Bagi pengundi Agus Prigno, 44 tahun, ini adalah kali kedua beliau mengundi di Malaysia. Tetapi keadaan pusat pengundian di WTC KL tidak terkawal kerana ia adalah lokasi asing kepada mereka dan rata-rata pengundi tidak mengetahui ada tuju untuk mengundi. Sementara itu, Dede Firman, 27 tahun, berkata ini adalah pengalaman pertamanya mengundi di Malaysia dan agak terkejut melihat situasi yang berlaku di WTC KL. Dan itu Dede berharap supaya jadi kaget dia ya. Selepas ini lebih besar rakyat tidak mengambil rasuah serta mampu meningkatkan peluang pekerjaan di Indonesia. Hari Ahad, seramai 222,900 pemilih yang layak akan menjalankan tanggungjawab di WTC KL bagi proses undi awal. Selain itu, 5 lagi lokasi untuk pengundian ialah di Johor Bahru 2,684 pemilih, Pulau Pinang 5,375, Kota Kinabalu 2,811, Tawau 20,247 serta Kuching 2,988. Sementara itu, Dubes Indonesia di Malaysia Hermono mengatakan pemilihan umum Indonesia di Kuala Lumpur menjadi yang terbesar di dunia. Wow. Menekankan bahwa seluruh pelaksanaan pemilu betul-betul harus siap untuk melayani warga Indonesia yang memberikan hak suaranya. Betul. Warga negara Indonesia yang berada di Kuala Lumpur, Selangor, dan sekitarnya yang telah terdaftar pada DPT Pemilu 2024 Pemilu Indonesia TPS hari ini menggunakan hak WNI suaranya mencoblos di Malaysia. Presiden dan Wakil Presiden beserta anggota Legislatif Dapil Luar Negeri dan Jakarta II. Lokasi pemilihan berada di Gedung World Trade Center WTC, Kuala Lumpur sejak pukul 8 pagi hingga pukul 6 sore nanti. Ada sebanyak 223 TPS yang telah disiapkan di dua banyak juga ya guys ya. Dijadwalkan ada 222.945 undangan WNI yang terdaftar di DPT metode TPS ini. Diprediksi jumlah pemilih tahun ini naik hingga 20% dibandingkan tahun 2019 lalu. Para pemilih cukup menunjukkan dokumen individu berupa paspor, SPLP atau IKTP untuk melakukan pencoblosan. Setelah sebelumnya mendapatkan nomor TPS dan lembar formulir C6 dari KPPSLN TPS. Ya, kalau 5 tahun sebelumnya, meskipun saya tidak di Kuala Lumpur, tapi kita tahu ada insiden-insiden yang kita sayangkan ya, sehingga ada PSU. Dan memang tahun ini belajar dari pemilu 2019, kita ingin meminimalisir sekecil mungkin kemungkinan terjadinya penyalahgunaan
surat suara oleh pihak-pihak yang tidak berwenang. Sedangkan bagi pemilih yang belum terdaftar pada DPT baru akan dilayani menjelang sore hari yang akan dimasukkan ke dalam daftar pemilih khusus. Karena saya pertama kali ya untuk memilih di sini gitu, dan tadi sih agak sedikit telat untuk masuknya, cuma overall sih oke lah. Cuma mungkin bisa ditingkatkan lagi briefing staff-staffnya dan lebih on time aja. So capresnya dan cawapresnya ada 3 gandingan. Betul. Okay, siapa yang paling top sekarang? Yang paling Prabowo. top adalah gandingan nombor 2. Ada nombor calon juga. Dia buat cabutan kan? Ada buat cabutan. Ini berdasarkan kepada polling kan? Polling survey yang Yes, sedang survey yang sedang berlaku. ada gandingan yang nombor 1. Gandingan yang nombor 1 adalah Menteri Pertahanan Sediada Prabowo Subianto yang berganding berganding dengan Gibran Rekabuming, iaitu anak kepada Presiden Jokowi. Gibran menjadi calon wakil presiden, calon nombor 2. Itu menjadi pro dan kontra ya sebenarnya. Dan Prabowo menjadi calon presiden. Ini adalah gandingan yang baru dimuktamadkan, saya fikir dalam sebulan lebih, dan menjadi isu Kontroversi, kontroversi. ya betul, kontroversi. Itu calon gandingan pertama yang mendahului dalam, tak silap saya, 40% lah kalau ikut survey dan polling sekarang. Dan ada 2 lagi gandingan yang menarik untuk kita lihat, iaitu bekas pendahulu. Saya rasa pada awalnya dianggap bahawa capres ini, calon presiden ini yang mendahului, iaitu Ganjar. Dia governor kan? Dia governor untuk Jawa Tengah. Central Java Governor, bekas ahli DPR, bekas ahli parlimen, yang berganding dengan Mahfud Muhammadin, Mahfud MD, yang menjadi juga seorang menteri sekarang ini. Ini yang pelik, ada 2 menteri yang sekarang ni berkhidmat di bawah Presiden Jokowi yang berentak, kedua-duanya dalam gandingan yang berbeza. Jadi Ganjar dengan Mahfud itu adalah gandingan yang kedua. Ganjar ini dia datang daripada parti yang sama Dengan Jokowi. Ya, betul. Yes. Parti yang PDI. dipimpin oleh Ibu Megawati Ya. Soekarno Putri, bekas presiden dan juga anak kepada pengasas negara Indonesia Soekarno. Benar. Ya. Dan itu adalah antara pengisian kontroversi yang kita nak Ya. sebut. Indonesia ni dynamic kan? Sangat-sangat dynamic. Dia boleh pada satu sudut dia boleh kawan dan satu sudut lagi dia boleh lawan. Ya. Malaysia cuba berlaku kejap dalam 2020, 2021, 2022, tapi tak terlepas. Jadi kalau apa ni, ada benda yang confuse sikit terus gaduh. Pecah. Okey. Kat sini dia relax sikit. Indonesia pilihan mereka hebat. Thank you. Hebat berkempen dengan berbagai grup. Terima Ada kasih. kumpulan dipanggil golput berwarna putih. Oh, golput. Orang tidak keluar mundi. Kumpulan itu pada Golongan putih, golput tuh ya yang nggak ikut milih gitu guys. Kita di sini sekarang ini kita tak tahu Dia tuh nggak ikut nyoblos, ya golput ya. Orang ni kata dia belah kita kata kita ada number. Belah sana kata mereka ada number juga. Antusiasme pemilihan presiden di Malaysia emang sangat tinggi. Sekitar 200-an ribu rakyat ikut meramaikan, dan bukan hanya kota Kuala Lumpur, tapi tiap-tiap kota di Malaysia ikut meramaikan. Jadi berasa negara Malaysia mengadakan pemilihan presiden, padahal yang mengadakan itu Indonesia. Selain itu, pemilihan umum dilakukan di negara lain seperti di Eropa, Amerika, dan sebagainya, tapi tak sebesar di Malaysia. Ya. Nah teman-teman, itu dia videonya udah kita lihat ya. Wah, aku cukup kaget juga, ternyata pemilu Indonesia kali ini cukup heboh juga di Malaysia guys. Wah, udah kayak pemilihan di Malaysia aja ya, serame juga loh itu. Emang sih sedikit ada kontroversi lah ya pemilu. Kemarin aku juga ikut milih. Ikut milih dong, masa enggak gitu ya. Kita harus ikut serta menentukan pemimpin kita selanjutnya. Jadi kita berharap siapapun yang menjadi presiden Indonesia harus yang amanah pastinya, yang mensejahterakan rakyat pastinya. Ya pokoknya bikin Indonesia lebih maju lagi gitu ya. Tapi
Tapi dengar-dengar sih ini masih isu gitu sih guys. Katanya ada yang bilang pemilu kali ini, khususnya yang capres, yang presiden gitu ya, katanya ada sedikit kecurangan. Aku juga kurang tahu sih, ini cuman kayak dengar-dengar seliweran gitu aja sih. Ada yang bilang karena isu kecurangan itu, katanya pemilu di Indonesia itu nanti bakalan diulang lagi. Tapi belum tahu juga kepastiannya kayak gimana ya. Masa ngulang lagi gitu ya. Pokoknya semoga ada solusi yang terbaik lah ya pokoknya. Nah teman-teman, mungkin kali ini kita cukupkan sekian dulu. Kita bisa jumpa lagi di next video. But don't forget like, comment, share, subscribe. Jangan lupa loncengnya diaktifkan juga. Oke, terima kasih. See you. Assalamualaikum. Nah, aku bener-bener kaget banget, nggak tahu kalau ternyata di Malaysia itu juga heboh banget kena pemilu Indonesia gitu guys. Gila sih ini.